A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim isqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha lan nad'u wa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Haula'i qaumun attakhazu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman aslamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allaha fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi'
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبوهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنكم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلمون أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga kehormatan dan ikhlas. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Selain muru'ah, juga disebut dengan istilah i'fah. Secara bahasa, istilah i'fah berarti menjaga dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam Quran Surat Ahzab ayat 35. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua yaitu muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yaitu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan merasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampilkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik. Di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, dan memberikan biaya siswa. Yang keenam yaitu tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Yang kedua yaitu ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta menghadap ridha Allah semata. Kaitannya ibadah, secara bahasa, ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, Al-Jurnani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharapkan pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin dan merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali perilakunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Yang berartikan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab atau Al-Quran dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan menurunkan ketaatan atau ibadah kepadanya. Ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya seseorang melakukan ibadah, sholat atau memberikan sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin badannya sehat dan hartanya banyak. Yang kedua, orang khawas atau khusus.
Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Yang ketiga yaitu orang khawasul khawa atau excellence. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban tetapi melainkan menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa mahabbah atau cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang pada tingkatan ini mencapai kenikmatan dalam setiap ibadah yang dikerjakan. Kemudian bagaimana sih cara dapat memiliki sifat ikhlas? Imam Zunnun menjelaskan, yaitu seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar, serta terus-menerus atau istiqomah dalam beramal, sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang ketiga, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dan perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu malu. Malu dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai cabang dari iman. Karena dengan sifat malu, seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Demikian hasil materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih